Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait rangkaian RLC dan daya listrik bolak-balik gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas ini semua, kalian sadar nggak sih kalau rangkaian RLC ini dia tuh mampu memilah-milih frekuensi radio. Sehingga kita bisa membedakan nih channel radio Ardan, Prambors, RRI, dan masih banyak channel lainnya. Tapi di video kali ini kita nggak akan ngebahas detail terkait gimana sih caranya si rangkaian RLC ini mampu memisahkan frekuensi di tiap-tiap radio. Cuman di video kali ini kita akan ngebahas terkait definisi dari rangkaian RLC. Rangkaian RLC merupakan suatu rangkaian elektronik yang terdiri dari resistor, induktor, dan juga kapasitor. Sama seperti rangkaian elektronik lainnya, ada susunan secara seri dan juga susunan secara paralel. Untuk rangkaian seri sendiri, kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Ada resistor, induktor, dan kapasitor kita susun secara seri. Kemudian kita hubungkan dengan sumber listrik bolak-balik. Sedangkan untuk rangkaian paralel, kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Tapi di video kali ini kita hanya akan ngebahas rangkaian RLC secara seri aja. Kenapa sih kita nggak ngebahas rangkaian RLC secara paralel? Karena jawabannya cukup kompleks. Sehingga kalian kalau penasaran nanti bakal belajar di materi fisika dasar waktu kalian kuliah. Oke, jadi kurang lebih itu ya alasannya. Nah, di rangkaian seri ini kita kan kenal istilah hambatan pengganti ya. Di rangkaian RLC juga sama, tapi beda namanya. Namanya adalah impedensi rangkaian seri RLC. Di rangkaian seri, tegangan totalnya itu merupakan jumlah dari tegangan resistor, tambah tegangan induktor, tambah tegangan kapasitor. Cuman masalahnya adalah kita nggak tahu nih nilai tegangan di resistor berapa, induktor berapa, dan kapasitor berapa. Bahkan di ketiga tegangan ini, dia tuh berubah-ubah tiap waktunya. Karena ini merupakan listrik bolak-balik. Sehingga kita bisa deskripsikan menggunakan diagram fasor. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih terkait tegangan. Ini merupakan tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Yang namanya diagram fasor itu kan merupakan vektor yang berputar ya. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan satu kita bisa gunakan nih penjumlahan vektor. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa VC dan VL ini dia itu segaris ya. Sehingga nilainya bisa dikatakan bahwa VC dikurangi VL. Maka untuk V totalnya sama dengan VR kuadrat tambah VC kurangi VL dikuadratin nih. Kemudian kalau kita uraikan nilai dari tegangannya yaitu IM dikalikan dengan Z yaitu impedensinya sama dengan akar. VR itu senilai dengan IM dikali R tambah VC adalah IM dikali XC dikurangi VL yaitu IM dikali XL. Kalau kita kelompokkan maka akan diperoleh nih IM akar R kuadrat tambah XC dikurangi XL dikuadratin. Nilai IM kita bisa coret nih. Sehingga yang tersisa nilai Z sama dengan akar R kuadrat tambah XC dikurangi XL dikuadratin nih. Ini merupakan nilai dari impedensi rangkaian seri RLC. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait impedensi rangkaian seri RLC? Kalau udah paham, yuk kita bahas yang namanya daya listrik bolak-balik. Sebagai perbandingan, kalau kita ngukur daya listrik DC atau direct current atau listrik searah, nilai dayanya adalah V dikalikan dengan I ya. Cuman masalahnya adalah kalau kita ngukurnya pada arus AC atau arus bolak-balik, maka nilai V-nya bakal berubah tiap saat, begitu juga nilai I-nya. Sehingga kita bisa gunakan nih, yaitu daya efektif atau PF sama dengan VF dikalikan dengan IF. PF ini merupakan daya efektif ya, satuannya yaitu watt. Terus gimana nih kalau seandainya yang diketahui cuma impedensinya aja, kita nggak tahu berapa nilai arus yang mengalir. Ya, kita bisa gunakan nih persamaan yaitu V sama dengan IF dikalikan dengan Z. Ini tuh mirip banget sama persamaan V sama dengan I dikali R ya. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu rangkaian elektronik disusun seperti pada gambar di bawah ini. Ada resistor dengan besarnya 10 ohm, induktor yaitu 5 mH, kapasitor yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 6 Faraday, dan sumber tegangan maksimumnya yaitu 220 volt, frekuensinya adalah 200 Hz.
Yang ditanya yaitu berapakah impedansi dari rangkaian tersebut dan berapakah daya listrik tersebut. Oke, jadi gini. Kita jawab impedansi dulu aja kali ya, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat tambah XC dikurangi XL dikuadratin. Nah, di sini kita perlu tahu dulu berapa sih nilai XC-nya. XC sama dengan 1 per omega dikali C. Yang namanya omega itu kan bernilai 2πf ya, sehingga 2πf dikali C. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 1 per 2 dikali 3,14 dikali 200 dikalikan dengan 1 dikali 10 pangkat minus 6. Nilainya yaitu sekitar 796 ohm. Oke, kita udah tahu nilai XC-nya nih. Kemudian nilai XL yaitu omega dikalikan dengan L. 2πf dikali L, kalau kita masukkan nilainya yaitu 2 dikali 3,14 dikali 200 dikali dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3. Nilainya yaitu 6,28 ohm. Kalau kita masukkan ke persamaan 1, maka akan diperoleh yaitu 10 kuadrat tambah 796 dikurangi dengan 6,28 dikuadratin. Nilainya yaitu 10 kuadrat tambah 789,72 dikuadratin, yaitu sekitar 790 ohm. Oke, kita udah tahu nih nilai dari impedansinya. Terus, kalau kita pengen tahu nilai dari daya listrik tersebut, yaitu P efektif sama dengan V efektif dikalikan dengan I efektif. Nah, yang jadi masalah adalah kita nggak tahu berapa nilai arusnya. Sehingga kita bisa gunakan yaitu VF sama dengan IF-nya setara dengan VF dibagi dengan Z. Berarti PF sama dengan VF kuadrat dibagi dengan Z. Yang namanya tegangan efektif itu kan nilainya adalah tegangan maksimum dibagi dengan akar 2 ya. Di kuadrat ini dibagi dengan Z. Kalau kita masukkan nilainya yaitu Vm kuadrat dibagi dengan 2 dikali Z. Bernilai 220 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 790. Nilainya yaitu sekitar 30,6 watt. Oke, ini merupakan daya efektif pada rangkaian ini ya, sebesar 30,6 watt. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya rangkaian RLC dan daya listrik bolak-baliknya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!